Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Faryal dengan NIM 0730200006 dari kelas B Batubara Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjawab mengenai soal UTS batubara. Yang pertama, jelaskan mengenai jenisnya batubara. Batubara merupakan batuan sedimen atau padatan yang dapat terbakar, berasal dari tumbuhan berwarna coklat sampai hitam, yang sejak pengendapannya terkena proses fisika dan kimia, yang mana mengakibatkan pengkayaan kandungan karbonnya. Di Indonesia, batubara terbentuk pada cekungan sedimen, berumur permukarbon sampai tersier, atau neogen dan paleogen. Sebagian besar batubara berumur muda, atau neogen, berupa batubara lignit dan subbituminous, dengan nilai kalori rendah dan sedang. Akan tetapi di beberapa tempat, seperti di daerah Bukit Asam dan Kuba Pinang atau Sangatta, pada lapisan batubara yang sama, sebagian besar mendapat pengaruh panas dari intrusi magma, menyebabkan kualitasnya meningkat sehingga ada yang mencapai peringkat antrasit. Lalu proses pembentukan batubara. Batubara terbentuk dari hasil penguatan. Sisa-sisa tanaman purba dan menjadi padat setelah tertimbun oleh lapisan di atasnya. Penguatan sisa-sisa tanaman ini sangat dipengaruhi oleh proses biokimia, yaitu pengubahan oleh bakteri. Akibat pengubahan oleh bakteri tersebut, bahan sisa-sisa tanaman kemudian terkumpul sebagai suatu massa yang mampat, yang disebut gambut. Proses pembentukan gambut terjadi karena akumulasi sisa-sisa tanaman tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa-rawa dengan sistem drainase kedalaman 0,5 sampai dengan 0,1 meter. Selanjutnya, oleh aktivitas bakteri, anaerobik, dan jamur, bahan tersebut akan membusuk, berubah menjadi gambut. Pada tahapan ini yang berperan adalah proses biokimia atau diagenetik. Gambut yang telah terbentuk lambat laun tertimbun oleh endapan-endapan seperti batu lempung, batu lanau, dan batu pasir. Seiring berjalannya waktu, gambut ini akan mengalami perubahan sifat fisik dan kimia akibat pengaruh tekanan dan temperatur, sehingga berubah menjadi batu bara. Proses perubahan dari gambut menjadi batu bara dikenal dengan nama proses pembatubaraan. Pada tahap ini, proses pembentukan batu bara didominasi oleh proses geokimia dan fisika, yang berpengaruh besar terhadap perubahan gambut menjadi batu bara lignit, batu bara bituminus, sampai batu bara antrasit. Pematangan bahan organik terjadi dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman batu bara. Hal ini disebabkan temperatur bumi semakin dalam akan semakin panas. Pematangan bahan organik juga dapat terjadi apabila terdapat gesekan akibat tektonik. Waktu pemanasan juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap tingkat pematangan batu bara. Waktu pemanasan yang lebih lama akan menghasilkan tingkat pematangan batu bara yang lebih tinggi. Oleh karena itu, batu bara yang berumur lebih tua akan mempunyai tingkat pembatubaraan yang lebih tinggi. Pada tahapan geokimia atau metamorfik, perubahan pada batu bara yang terjadi adalah penambahan kandungan karbon, pengurangan kandungan karbon dan oksigen, serta menghasilkan hilangnya zat terbang. Hal ini diteruskan dengan berkurangnya air dan kompaksi, menghasilkan pengurangan volume batu bara. Selanjutnya, faktor pembentuk batu bara. Pertama ada material dasar, yakni flora atau tumbuhan yang tumbuh beberapa juta tahun yang lalu, yang kemudian terakumulasi pada suatu lingkungan dan zona fisiografi dengan iklim dan topografi tertentu. Lalu kedua, proses dekomposisi, yakni proses transformasi biokimia dari material dasar pembentuk batu bara menjadi batu bara. Dalam proses ini, sisa tumbuhan yang terendapkan perubahan baik secara fisika maupun kimia. Lalu umur geologi, yakni skala waktu dalam jutaan tahun, menyatakan berapa lama material dasar yang diendapkan mengalami transformasi. Lalu posisi geoteknik, yang dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu lapisan batu bara. Dari pertama tekanan yang dihasilkan oleh proses geoteknik dan menekan lapisan batu bara yang terbentuk. Lalu struktur dari lapisan batu bara tersebut, yakni bentuk cekungan stabil, lipatan atau patahan. Lalu intrusi magma yang akan mempengaruhi dan atau merubah grade dari lapisan batu bara yang dihasilkan. Dan yang terakhir, lingkungan pengendapan, yakni lingkungan pada saat proses sedimentasi dari material dasar menjadi material sedimen. Lalu tingkat batu bara. Berdasarkan tiga proses pembentukannya yang dikontrol oleh tekanan, panas, dan waktu, batu bara umumnya dibagi dalam 5 kelas. Yang pertama antrasit, bituminus, subbituminus, lignit, dan gambut. Yang pertama antrasit merupakan kelas batu bara tertinggi dengan warna kehitaman, hitam berkilauan, mengandung antara 86% sampai dengan 98% unsur karbon dengan kadar air kurang dari 8%. Lalu bituminus mengandung 68 sampai dengan 86% unsur karbon dan berkadar air 8 sampai dengan 10% dari beratnya. Kelas batu bara yang paling banyak ditemukan di Australia. Lalu subbituminus mengandung sedikit karbon dan banyak air. Oleh karenanya menjadi sumber panas yang kurang efisien dibandingkan dengan bituminus.
Lalu lignit atau batubara coklat merupakan batubara yang sangat lunak, yang mengandung air 35 sampai dengan 75% dari beratnya. Lalu soal 2, jelaskan proses reduksi batubara atau parameter kualitas batubara. Di sini saya memilih parameter kualitas batubara. Yang pertama, total moisture, merupakan seluruh jumlah air yang terdapat pada batubara pada kondisi awal batubara tersebut diambil contohnya atau diterima. Dalam eksplorasi, total moisture ditentukan untuk menaksir atau memperkirakan nilai total moisture batubara in situ, sekaligus untuk menentukan nilai surface moisture-nya dari selisih antara Tm dan EQM, karena total moisture merupakan jumlah dari EQM dengan surface moisture. Yang kedua, total sulfur merupakan jumlah kandungan sulfur yang terdapat dalam abu batubara dengan combustible sulfur, atau definisi lainnya menyebutkan total sulfur merupakan jumlah inorganik sulfur dengan organik sulfur. Dengan rumus total sulfur sama dengan combustible sulfur ditambah non-combustible sulfur. Combustible sulfur didapat dari pengurangan total sulfur dengan non-combustible sulfur yang terdapat dalam abu batubara. Yang ketiga, analisis proximat bertujuan untuk mengkuantifikasi nilai moisture atau air yang dikandung batubara, baik dari air permukaan atau free moisture maupun air bawaan atau inherent moisture. Kemudian mengkuantifikasi nilai dari kandungan abu, zat terbang, dan karbon terhambat. Lalu analisis ultimat merupakan analisa untuk menentukan kandungan abu, karbon, hidrogen, oksigen, dan belerang dalam batubara dengan metode tertentu. Kandungan itu dinyatakan dalam persen pada basis dan sampel, dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius dalam keadaan bebas kelembaban, dan abu analisis ultimat dilakukan untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur dalam karbon. Prosedur analisis ultimat ini cukup ringkas, dengan memasukkan sampel karbon ke dalam alat, dan hasil analisis akan muncul kemudian pada layar komputer. Analisis ultimat untuk menentukan kadar karbon, hidrogen, nitrogen menggunakan alat bernama LECO CHN 2000 dengan teknik inframerah, dan analisis sulfur memakai LECO EC632 dengan teknik inframerah. Metode yang digunakan berdasarkan ASTM. Lalu analisis ASH. Sifat dari analisis ini pertama, di dalam batubara bersifat tidak tipikal dan bervariasi dari satu sim ke sim lainnya atau di dalam sim itu sendiri. Kemudian kandungan komposisi abu tergantung pada unsur pembentuk batubara dan juga dipengaruhi oleh abu yang berasal dari luar, seperti dilusi atau material yang terbawa selama penambangan. Kegunaan ASH analisis ini sebagai indikator karakteristik abu di dalam pembakaran batubara. Lalu soal 3.1, jelaskan diagram komponen batubara, seperti pada slide. Pada diagram komponen batubara ini berhubungan dengan dasar pelaporan yang berbeda. Dalam diagram terdapat 3 komponen batubara. Yang pertama total moisture, kedua mineral matter, dan 3 pure gold. Pada total moisture di dalam batubara terdapat air permukaan atau free moisture, lalu air bawaan atau inherent moisture. Lalu di dalam mineral matter terdapat abu, volatile mineral matter atau volatile inorganic mineral matter, dan zat terbang. Lalu dalam pure gold terdapat volatile organic matter, zat terbang, dan karbon terhambat. Lalu berikutnya pada pelaporan terdapat dry mineral matter free basis atau DMMF. Yang dilihat hanyalah volatile matter dan fixed carbon. Lalu dry ash free basis adalah air dianggap tidak ada, dan abu dianggap tidak ada pada batubara. Yang dihitung hanyalah volatile matter dan fixed carbon. Lalu dry basis adalah air di dalam batubara dianggap tidak ada di dalam perhitungan. Jadi yang ada hanya abu, volatile matter, dan fixed carbon. Lalu air dry basis adalah kondisi di mana sampel batubara yang telah dikeringkan dengan cara diangin-anginkan, di mana kondisi batubara free moisture. Lalu yang terakhir ash resafe. Basis ash resafe adalah ketika mengambil sampel apa adanya di lapangan, kemudian dilakukan pengujian. Lalu soal terakhir 3.2, lakukan konversi basis pelaporan dari air basis ke ash resafe dengan diketahui nilai analisis proximat IM sama dengan 4,5%, abu sama dengan 9,0%, VM sama dengan 34,5%, FC sama dengan 53,0%, total moisture sama dengan 12,5%. Didapatkan diketahui seperti pada data pada soal dengan rumus AR sama dengan ADB dikali 100 dikurang TM dibagi 100 kurang IM. Didapatkan hasil jawaban TM sama dengan 12,5%, abu sama dengan 8%, VM sama dengan 31%, dan FC sama dengan 48,5%. Sekian dari hasil jawaban UTS saya. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.